Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu-ibu mustaqim muslimah bila anggrek Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas bila anggrek yang insyaallah sama-sama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita melakukan satu perenungan terhadap ayat-ayat atau dalil-dalil yang terkait dengan masalah muamalah, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih dalam bab jual beli, ya. Jadi pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah memahami terkait dengan apa itu jual beli ya, dan jenis-jenis jual beli. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengenai rukun ya dan syarat dalam jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai apa saja rukun daripada jual beli, Coba dulu Ustaz. Kita kameranya enggak pengaruh. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan rukun dan syarat daripada jual beli, maka kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya ada satu perbedaan antara rukun dalam suatu ibadah dengan rukun dalam suatu muamalah. Ya. Kira-kira apa perbedaannya? Kita lihat. Pertama, dalam ibadah, sesuatu yang dikatakan rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melakukan ibadah. Ya. Jadi kayak kita misalkan sholat, rukun sholat ada berapa? Ada berapa? Mulai dari takbiratul ihram terus sampai dengan salam, itu adalah bagian dari rukun. Ya, jadi rukun dalam ibadah itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita sedang melakukan ibadah. Nah, sementara jadi yang dikatakan syarat
dalam satu ibadah itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah. Syarat sahnya sholat apa? Harus berwudu. Ya. Berwudu dilakukannya kapan? Sebelum atau sesudah? Sebelum. Ya. Terus tempat sholatnya harus bersih, jadi najis. Terus siapkan semua. Nah, itu rukun atau syarat ya dalam ibadah. Nah, sedangkan dalam muamalah yang dikatakan rukun itu apa? Rukun itu adalah unsur terwujudnya akad muamalah. Ya. Unsur terwujudnya akad muamalah. Ya, jadi kalau tidak ada salah satu di antara rukun dalam muamalah, artinya tidak akan terwujud muamalah itu. Ya. Nah, ini berbeda ya, berbeda dengan rukun dalam ibadah. Ya. Jadi dalam bermuamalah rukun itu adalah merupakan unsur terwujudnya suatu akad muamalah. Sehingga jika rukun muamalah tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya suatu akad muamalah. Ya. Seperti misalnya dalam jual beli nanti kita bicara, ya, ada rukun yang namanya akidah. Ada dua pihak yang melakukan akad jual beli. Salah satu rukun dari seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada pihak yang melakukan akad, berarti tidak terjadi yang namanya muamalah jual beli. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan syarat? Syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ya. Jadi dia mengikat kepada rukun. Jadi mengikuti rukun. Misalkan nanti ada rukun dalam jual beli itu ada tadi akidah dua pihak yang melakukan akad. Nah, nanti dalam masalah syaratnya terkait dengan rukun para pelaku akad ini, itu apa syaratnya? Terpenuhi atau terpenuhi? Ya, syaratnya apa? Terus begitu pula nanti yang berhubungan dengan objeknya. Dalam jual beli ada rukun, ya jual beli namanya objek jual beli. Nah, ini nanti syarat yang berhubungan dengan objek jual beli apa saja? Ya. Jadi dalam muamalah yang dikatakan syarat itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ya. Jadi syarat yang terpenuhi dalam akad. Nah, dan biasanya dia mengikuti kepada rukun yang ada. Ya. Baik, sekarang kita lihat ya rukun jual beli. Ada berapa rukun jual beli? Nah, yang pertama ada yang namanya al-aqidah, yaitu para pelaku akad. Siapa pelaku akadnya? Ya, penjual dan pembeli. Ya, ada dua pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Tidak akan ada jual beli kalau tidak ada penjual dan pembeli. Penjual aja ada, tapi nggak ada pembeli kan? Jadi nggak ada akad jual beli kan gitu ya. Harus ada dua pihak yang melakukan akad. Kemudian yang kedua ada yang namanya al-maqbul alaih, ya, yaitu objek akadnya. Ya, objek akad yang dimaksud objek akad ini apa? Yaitu alat yang digunakan dalam akad. Misalnya dalam akad itu kita menggunakan uang. Ya. Dalam akad itu kita menyerahkan suatu barang. Dalam akad itu kadang kita menyerahkan suatu jasa. Ya. Ini yang disebut dengan objek. Nah, jadi tidak ada objek akad, maka tidak akan terjadi akad jual beli. Ya. Baik jual beli barang yang berwujud maupun jual beli jasa. Ya. Lalu yang ketiga yaitu ada silat akad. Silat yaitu isyarat ya, dari penjual dan pembeli. Ya. Atau ucapan ya dari penjual dan pembeli, yang mana ucapan atau syarat itu menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad dengan saling ridho. Ya,
Jadi ini kata kuncinya di sini sebenarnya. Ya, dalam suatu penjual ini, ya, posisi sifat akad ini penting. Ya. Karena jual beli itu harus dilandaskan kepada, meskipun katakanlah pelaku akadnya ada, kemudian mahfud alihnya juga sudah jelas, ya. Tapi kemudian ternyata para pelaku akad itu tidak ridho, tidak saling ridho, maka tidak terjadi yang namanya akad jual beli. Ya. Kemudian untuk menunjukkan saling ridho itu ada banyak cara. Ada yang digunakan dengan ucapan, ya, saya beli, saya jual, saya beli, ya kan? Saya jual, saya beli. Ya, atau ada juga yang tidak menggunakan ucapan. Nanti kita bahas, ya. Ada juga yang menggunakan ucapan, kayak kita misalkan beli di swalayan, ya, ke market. Memang kita ketemu sama penjualnya situ, ketemu nggak? Kan enggak, ya kan? Nggak ada penjualnya, pembeli ada nggak? Ada penjual. Ya, relisi. Ya. Oke, baik. Ya, jadi meskipun tidak ada penjualnya, ya, kalau kasir kan bukan penjual sebenarnya kan, kasir hanya sebagai petugas yang melakukan penerimaan pembayaran. Ya. Hakikat tujuannya bukan dia. Tapi kasir itu nanti dia statusnya sebagai wakil juga. Ya. Nah, baik, jadi ini 3 rukun yang harus ada. Ya, 3 rukun yang harus ada, sehingga kalau salah satu tidak ada, berarti tidak terjadi akad muamalah. Itu kuncinya dulu, ya, kuncinya di situ. Nah, nanti kita akan membedah, ya, bagaimana syarat dari masing-masing rukun tadi. Ya, syarat yang berhubungan dengan pelaku akadnya, syarat yang berhubungan dengan mahfud alaih atau objeknya, syarat yang berhubungan dengan sewa akad. Ya. Nah, sebelum kita membahas syarat satu persatu, ya, kita coba memahami dulu terkait dengan apa itu sewa akad. Ya. Ya, sewa akad. Ya. Jadi sewa akad itu sebenarnya dalam praktek di tengah-tengah masyarakat, ya, itu sebenarnya ada 2 model, ya, ada 2 model yang kalau kita lihat, ya. Ada silver yang disampaikan secara lisan, ya. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan saya jual ini barang dan saya beli, gitu ya, saya jual, saya beli. Nah, menurut para ulama, kalau kita melakukan silver itu dengan menggunakan lisan, maka itu yang disebut dengan ijab qabul. Ya, sama seperti kalau kita nikah gitu kan, ijab qabul itu kalau nikah lisan atau pakai lisan? Pakai lisan. Maka disebut dengan ijab qabul. Ya. Nah, kemudian di samping, ya, silat yang disampaikan secara lisan, ada juga silat dalam transaksi jual beli itu yang tidak melibatkan ucapan lisan. Ya, tidak ada ucapan lisan. Nah, ini yang seperti ini oleh para ulama disebut dengan jual beli mu'awwad, ya, atau beli mu'awwad. Jadi antara pembeli dengan penjual, ya, itu tidak ketemu, nggak sering ketemu. Ya, banyak contohnya nanti kita lihat. Ya, seperti kalau kita ke bandara, itu kan sudah ada showcase untuk minuman, ya, ada ini ya, penjaganya untuk penjualnya ada, nggak ada, terus nggak sah kita kalau gitu dong di situ, ya kan, nggak ada yang penjualnya di situ kan, kata Ustaz, gitu, ya kan, penjual beli itu diantaranya ada 2 pihak yang melakukan akad, ada penjual, ada pembeli. Lah kalau kita beli di showcase ada penjualnya nggak ada, cuma ada pembeli. Kalau itu nggak sah dong jual beli saya. Nah, nanti kita akan bahas ya, sah atau tidak kita akan bahas. Ya. Baik. Jadi ini sifat yang disampaikan, ya, secara lisan menurut ulama sebagai ijab qabul, ya.
Baik, kemudian berikutnya macam-macam sifat. Nah, di sini. Yang tadi yang dikatakan sifat dengan lisan atau ucap kabul, seperti saya jual barang ini atau saya beli barang ini, ya. Atau ungkapan-ungkapan yang lain yang semisal, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang dikatakan ijab dan mana yang dikatakan kabul? Yang mengatakan saya jual barang ini ataukah saya beli barang ini? Yang mana yang ijab, yang mana yang kabul? Saya jual barang ini dianggap sebagai ijab, ya. Saya beli barang ini dianggap kabul, ya. Namun terkait dengan ya untuk memastikan mana ijab mana kabul, memang di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasannya kalau ulama Hanafi misalkan yang lebih dulu ya itu disebut ijab. Ya, yang lebih dulu mengikrarkan maka disebut dengan ijab. Yang lebih dulu mengikrarkan itu kan tidak selamanya penjual. Bisa pembeli. Saya mau beli barang ini. Oh, saya jual. Bisa nggak kayak gitu? Berarti dalam hal ini ijabnya siapa? Pembeli. Itu kalau menurut pendapat ulama Hanafi ya. Jadi dilihat siapa yang lebih dulu ya mengutarakan atau mengikrarkan maksudnya. Dialah yang disebut dengan ijab. Sedangkan yang belakangan itu yang kabul. Ya, sementara kalau pendapat jumhur ya ijab itu selalu dari penjual. Ya, karena sebagai pemilik barang ya kalau dia tidak menjual maka tidak bisa terjadi jual beli, maka dia menginjakkan pertama dan yang membuka transaksi itu adalah penjual. Kalau nggak ada penjual nggak ada jual beli, gitu kan? Nah, yang membuka dia. Sekarang kita lihat kalau misalkan ada pasar ya nggak ada orang yang jualan, ada nggak pembeli yang datang itu? Nggak ada. Pembeli datang karena ada penjual. Nah, karena pembeli datang karena penjual, berarti yang pertama kali membuka terjadinya transaksi jual itu siapa? Penjual. Berarti penjual itu ya mengatakan apa yang kata penjual itu disebut dengan ijab, ya disebut dengan ijab. Baik. Lalu yang kedua di sini sifat dengan perbuatan, ya isyarat, baik maupun ini tanpa ijab dan kabul. Ya, tanpa ijab dan kabul. Contohnya jual beli di supermarket di swalayan itu nggak ada ijab kabul, ya. Atau jual beli di marketplace juga sama, nggak ada ijab kabul. Di showcase ini tadi itu juga nggak ada ijab kabul. Nah, yang seperti ini ya ini ya disebut dengan baik mu'awwad, ya baik mu'awwad. Baik, pertanyaan yang berikutnya sekarang, apakah silbot itu harus diucapkan? Gitu ya. Nah, di sini ternyata ya, ulama juga berbeda pendapat terkait dengan silbot itu apakah harus diucapkan atau tidak. Pertama kita lihat pendapat mazhab Syafi'i. Jadi ibu mazhabnya apa nih? Syafi'i ya. Oke, banyak kan Syafi'i ya. Lihat pendapat mazhab Syafi'i. Dalam pendapat mazhab Syafi'i itu harus diucapkan, Bu. Ya kan? Jadi kalau pendapat mazhab Syafi'i diucapkan. Kenapa? Ya, karena ya pandangan ulama mazhab Syafi'i ya yang namanya jual beli itu kan syaratnya harus salah satunya adalah saling ridho. Ya. Dan saling ridho itu adalah amalan hati. Siapa yang tahu hati seorang? Kan kayak gitu. Nah, maka untuk memastikannya, ya itu harus diucapkan. Karena amalan hati tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah saja. Ya. Maka untuk lebih memastikan bahwasannya dia betul menjual, maka ucapkan saya jual barang ini. Ya. Dan begitu pula untuk memastikan dia memang mau beli, katakan saya beli barang ini. Ini pendapat masyarakat. Nah, kalau kita
pakai pendapat masyarakat ini, ibu pergi ke bandara, nggak boleh. Di mall nggak boleh beli barang yang tanpa ada berat ya. Nah, ya. Kalau berat kita pakai pendapat mazhab yang kedua, jumhur. Nah, ini pendapat dari 3 imam mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali. Ya. Jadi pendapat mereka dalam jual beli tidak harus diucapkan, ya, tidak harus diucapkan. Yang penting saling paham. Nah, ya kan, yang penting saling paham. Kalau barang sudah dileler di situ, gitu kan, itu artinya apa? Dia mau menjual gitu loh. Masa kita harus nanya dulu, emang ini mau dijual atau mau disedekahkan? Gimana ya? Dia kan, ya. Apalagi dia melihatnya di mall gitu kan. Nah, jadi sudah pasti ini dia mau dijual, gitu kan. Nah, yang penting sudah saling paham lah. Intinya seperti itu. Ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli, ya. Ini alasannya ya. Memang Allah menghalalkan jual beli, tapi ya itu tidak menjelaskan caranya bagaimana jual beli. Bukan semua orang tidak menjelaskan, Nabi juga tidak menjelaskan. Para sahabat juga tidak menjelaskan. Nah, karena tidak ada penjelasan baik dari Allah, dari Nabi maupun para sahabat, ya, maka ya berlaku kaidah umum, yaitu apa? Hukum asal dalam muamalah diperbolehkan. Al-aslu fil muamalah al-ibahah, kan gitu. Ya, hukum asal dalam muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, nah, kan nggak ada yang melarang kita jual beli tanpa ucapan lisan, ya kan? Ada tidak yang melarang. Nah, maka diperbolehkan. Jadi silbat itu tidak harus diucapkan. Ya, dengan isyarat aja tadi udah barang ditempel di situ, ditaruh di situ, tinggal ditulis harga, itu kan lebih yang kedua. Gitu. Itu syaratnya sendiri. Ya. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana syarat dalam jual beli. Ya, syarat dalam jual beli. Ini saya agak cepat-cepat ya karena materinya agak banyak. Ya, agak banyak. Oke, baik. Yang pertama yang terkait dengan subjek. Tadi saya katakan, ya, dalam syarat jual beli itu, ya, berarti syarat yang berhubungan dengan rukun. Rukunnya ada berapa banyak? 3 ya. Yang pertama adalah al-aqidah. 2 pihak yang melakukan akad. Itu disebut dengan subjek. Ya, sebagai subjek. Kemudian yang kedua apa? Ma'qud alaih, objek akad ya. Nah, itu objek. Ya. Nah, yang ketiga apa? Sirat. Ya, ketiga rukun. Nah, nanti terkait dengan syarat jual beli ini, nanti ada 7 syarat jual beli. Ya, ada 7 syarat jual beli. Ya, ada 7 syarat jual beli. Oke. Di mana nanti 2 diantaranya itu untuk subjeknya, 4 untuk objek, dan 1 untuk silat. Ya, jadi 7 syarat itu nanti kita bedakan, 2 untuk subjek, 4 untuk objek, 1 untuk silat. Baik. Nah, kita lihat sekarang subjek. Ada apa syaratnya subjek ini? Ya, syaratnya subjek apa? Pertama, subjek itu harus pemilik atau wakilnya. Ya. Jadi subjek itu syaratnya harus pemilik atau wakilnya. Nanti kita akan bahas satu-satu berdetail ya. Ini sekilas dulu. Kemudian yang kedua, subjek harus layak bertransaksi, orang yang layak bertransaksi atau jaiz tasarruf. Siapa saja orang yang jaiz tasarruf itu nanti kita akan bahas. Oke. Lalu objek ada 4. Syarat yang berhubungan objek ada 4. Pertama, halal manfaatnya. Artinya barang yang ditransaksikan itu halal manfaatnya. Yang kedua, bisa diserah terimakan. Ya, jangan kagak ada barangnya kita jual. Nggak bisa termakan namanya.
Ya, dan yang ketiga jelas kriterianya. Jangan beli kucing dalam karung. Ya. Dan yang keempat harga jelas. Ya, harganya jelas. Jadi jangan ngambang harganya. Ya. Ini 4 syarat yang berhubungan dengan objek. Kemudian syarat yang berhubungan dengan sigot hanya satu, yaitu apa? Saling ridho. Dan ya, nggak susah ya pengakuannya ya. Hanya ada 7, 2 untuk subjek, 4 untuk objek, 1 untuk sigot. Ya, ini syarat. Baik, jadi kita akan bahas satu persatu. Mulai dari syarat yang pertama, dari subjek, yaitu pelaku harus pemilik atau wakil dari pemilik. Ya. Pelaku harus pemilik ya atau wakil dari pemilik, wakilnya. Ya. Sehingga ya, seseorang itu tidak boleh mentransaksikan barang milik orang lain. Ya, nggak boleh. Kalau status dia bukan sebagai wakil, dia nggak boleh mentransaksikan barang orang lain. Jadi banyak kejadian di tengah masyarakat kita nih, ibu-ibu ya, yang pada jualan di online, ya, barang orang main jual-jual aja, ya kan? Barang orang main jual-jual aja. Belum ada barang yang udah kita jual, ya, belum ada barang yang udah kita jual. Nah, terkait dengan orang yang menjual barang dari orang lain, ya, ataupun membeli dengan menggunakan uang milik orang lain, ya, di sini ada hadis yang perlu kita ketahui, yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, melarang kita melakukan jual beli sementara barangnya belum kita miliki. Jadi Hakim bin Hizam pernah ditegur sama Nabi, ya Rasul, aku ya mendapatkan pesanan, ada seseorang datang ke rumahku, dia mau membeli suatu barang, ya, lalu aku melakukan akad dan kemudian aku pergi ke pasar membeli barang yang tadi ingin dibeli oleh orang yang datang tadi. Maka Nabi mengatakan apa? La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual sesuatu barang yang belum kamu miliki. Jangan kamu menjual sesuatu barang yang belum kamu miliki. Nah, barang itu dimiliki ya secara sempurna itu dengan 2 cara. Pertama, dibeli dengan akad. Yang kedua, sudah ada serah terima. Ya. Jadi kita kalau mau jual barang ini beli dulu, terserah ibu mau belinya tunai ataupun mutah, nggak masalah. Yang penting beli dulu. Ya, setelah kita beli, kita kuasain dulu barangnya. Ya, setelah itu baru kita jual. Ya. Ini yang seharusnya dilakukan. Maka Nabi melarang Hakim bin Hizam menjual sesuatu barang yang belum dia miliki. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Hakim bin Hizam juga pernah dinasihatkan oleh Nabi. Ya. Jadi nasihatnya apa? Jangan kamu menjual suatu barang hatta tarbidu. La tabi' hatta tarbidu. Jangan kamu menjual suatu barang yang belum kamu terima secara sempurna. Ini maknanya, ya, kita udah beli, tapi barang belum sampai, belum kita terima, udah kita jual. Ini juga dilarang oleh Nabi. Ya, kenapa? Alasannya karena kalau barang yang belum sampai, ya, udah kita jual, ya, berarti kita nggak ada risiko dalam transaksi jual beli yang kita lakukan. Misalnya kita beli beli barang di Karawang, beli beras di Karawang. Oke. Kemudian ada yang beli ke kita. Kita udah mesen di Karawang, tapi ada yang beli ke kita. Kita pedagang nih, kita pedagang. Ada yang beli ke kita.
orang Jakarta. Nah, misalkan beras rojo lele 10 karung lah, atau 10 karung lah. Kita udah beli, udah pesan datang. Ya, udah kita beli. Terus kebetulan ada yang mau beli juga ke kita, beli 2 karung. Nah, langsung kita ngomong sama pedagang ini di Kerawang. Ya, itu tadi beras rojo lele yang saya beli. Ya, tolong yang 2 karung kirim ke konsumen saya yang ada di Jakarta. Yang 8 karungnya langsung kirim ke saya, ke gudang saya. Ya, nah ini, ya, ini termasuk pelanggaran tadi harta terbit. Ya, jangan kamu menjual satu barang yang belum kamu terima secara sempurna. Ya. Kenapa nggak boleh kita jual? Alasannya adalah karena ya di sini kita tidak ada resiko yang diterapkan. Karena barang yang 2 karung tadi, kalau terjadi kecelakaan mobilnya di tengah jalan, itu resikonya siapa yang tanggung? Kita selaku penjual atau pedagang yang dirawat? Pedagang yang dirawat. Sementara kita penjual, nggak ada resiko terhadap pembeli kita, konsumen kita. Ya. Dalam kaidah jual beli, dalam kaidah muamalah itu ada dikatakan bahwasannya ya la ribu malam yudman al-falawat bintuman. Jadi tidak ada yang namanya keuntungan itu yang tanpa disertai dengan resiko. Ya, tanpa disertai dengan resiko. Ini kan kalau kita menjual barang seperti itu nggak ada risiko. Barang diterima langsung ke konsumen kita dan kita pokoknya cuma beres. Nggak ada risiko di situ. Tapi kalau seandainya barang itu kita terima dulu di sini, ya di gudang kita di Bekasi, lalu kita kirim. Kalau ada apa-apa terhadap barang yang 2 karung tadi kita kirim ke Jakarta, ada apa-apa di jalan, yang menanggung risiko siapa? Kita kan, bukan rekan bawah kan? Nah di situ rahasia. Kenapa tadi melarang kita menjual suatu barang yang sampai barang itu kita terima secara sempurna. Ya. Meskipun sudah kita beli, ya, kita beli di Kerawang, sudah kita transfer nih, beli kita, dan cash kita bayar, tinggal kirim aja, ya. Tinggal kirim aja. Nah, belum sampai barangnya kita nggak boleh langsung jual. Ya. Kalau mau caranya begini, ya kan, kita bersepakat aja, minta tolong ke sana. Nanti kalau ada apa-apa, resikonya kita nanggung. Gitu. Solusinya kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti di jalan, itu resiko tanggung jawab saya. Jadi bukan tanggung jawab pedagang yang di Kerawang. Itu caranya mensiasatinya. Ya, berarti ada resiko yang kita terima. Baik. Nah, kita kembali kepada penjelasan terkait dengan pelaku harus pemilik atau wakil dari pemilik. Jadi sebenarnya dalam transaksi jual beli, ya, yang terlibat itu hanya 2 pihak, kan? Yaitu siapa? Penjual dan pembeli. Maka kalau ada pihak ketiga yang terlibat dan ingin ya mendapatkan keuntungan, ya, ini caranya hanya dengan 2 cara. Ya, caranya hanya dengan 2 cara. Pihak ketiga ini, ya, pihak ketiga ini. Kalau mau dia dapat untung dari jual beli itu hanya dengan 2 cara. 1, dia bisa menjadi wakil dari pembeli, atau dia bisa jadi wakil dari penjual. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ya, jangan dua-duanya. Ini kita kan kalau calon gitu ya, calon pintar dia, sama pembeli dia minta, ya kan? Sama penjual dia minta, ya. Ini kita bisa begini, ya. Solusinya dia dapat, ya kan? Sama kayak calon tanah gitu kan, sama pembeli dia minta. Apa? Kalau nggak minta nggak apa-apa, ya. Tapi kan sudah ditetapkan. Wah, ini kan kalau nggak saya yang menjual, nggak laku ini buat tanah. Terus sama pembeli dia datang, kalau nggak saya nunjukin, kamu nggak dapat ini, ya tanah, katanya kan.
komisi dong, minta dua-duanya, kan nggak boleh, ya. Kenapa tidak boleh seperti itu? Rahasianya begitu. Nah, ini bakalan terjadi transaksi, ada potensi transaksinya itu terjadi transaksi manipulatif, gitu. Ya, manipulatif transaksinya. Kan si kepentingan Jawa itu yang penting apa? Dapat duit dari sana sini kan gitu. Maka barang yang kagak bagus dia bilang bagus, ya kan? Bahkan kagak jujur dia manipulasi data itu namanya. Ya, itu kerjaan Jawa begitu tuh. Ya, saya kan pengalaman ya kan. Ya jual beli motor itu kan, jual beli motor. Makanya kalau ada yang nawar motor ke saya tanya sama dia, ente udah dapat komisi dari penjual atau ente kita komisi dari mana? Dan gitu. Ya dari Pak Ustadz gitu ya. Saya nggak mau dari saya. Ya, saya yakin dia pasti dia sudah dikasih dari sana. Nah, karena dia wakil dari sana, ya wakil dari penjual, maka dia akan berusaha untuk membagus-baguskan itu. Ya kan gitu? Berusaha untuk membagus-baguskan. Nah, sementara saya ini kan bukan mewakilkan pada calon tersebut, maka saya bisa objektif melihatnya. Ya, gitu. Ya. Nah, disitulah rahasianya. Kenapa? Si pihak ketiga ini nggak boleh mewakil dari dua pihak. Ya, pembeli ataupun penjual. Dalam transaksi misalnya di pembelian hewan kurban, itu kan suka begini. Ya. Ini panitia korban, ya, panitia korban. Dia udah dapat ongkos dari pengorban, ya, mudofik, udah dapat ongkos dari mudofik, dia minta komisi juga dari pedagang. Ya, nggak bisa. Ya. Dia panitia korban itu statusnya sebagai wakil dari mudofik, sehingga apapun keuntungan yang dia dapat dari penjual hewan kurban itu milik daripada yang mewakilkan. Yang mewakilkan siapa? Yang mewakilkan si mudofik, pengorban. Jadi kalau ada bonus, misalkan beli sekian ekor sapi dapat bonus 1 ekor kambing misalnya, itu bukan milik dari panitia, enak aja. Ya, panitia ente cuma sebagai wakil dari siapa? Wakil dari pengorban. Jadi kalau dapat ya bonus dari pedagang kambing atau pedagang sapi, ya berupa seekor kambing misalnya, jangan langsung dimakan. Ya jangan langsung dikuasai oleh panitia, kasih tahu dulu ke mudofik, pengorban. Ini loh, ya begitu. Ya, jelas ya? Ya. Baik. Nah, yang kedua, pihak ketiga itu dia bisa ya mendapatkan keuntungan dengan cara menjadi penjual kedua. Artinya apa? Dia beli dulu ya dari penjual pertama barangnya, terus dia kalau mau dapat untung misalkan dengan cara dikreditin nggak masalah, langsung jual kepada pembeli. Ya, misalkan ini si A sama si B, ya si A sama si B. A mau beli motor ke B, ya kan? Harga motornya cash 10 juta. Nah cuma si A ini nggak punya duit cash 10 juta, ya. Sama si B, ya kan sama si B, aduh nggak bisa saya kalau jual kredit nggak bisa, saya cuma bisa cash. Yaudah, ya kan? Ini ada peluang nih, maka masuklah ada lembaga bank syariah misalnya. Ya, bank syariah masuk. Ini ada peluang bisnis, ini ada peluang keuntungan, sehingga langsung oke, gini aja. Dan nanti itu motornya ngomong sama si B nih banknya kan, saya beli, nanti saya akan jual kepada A secara kredit. Ya, berarti status banknya di sini dia mendapatkan keuntungan dengan menjual secara kredit kepada A.
B, akad jual belinya hanya dengan siapa? Ya bank. Jadi B nggak ada urusannya sama si A. Ya. Jadi barangnya, motornya B udah dibeli sama si bank. Habis bank beli, baru dia akad. Ya, baru dia akad. Nah ini yang seharusnya terjadi seperti itu, yang benar, gitu kan? Tidak seperti yang diterapkan di di bank-bank syariah pada umumnya. Ya kadang enggak dijalankan mekanisme seperti ini. Kayak tadi saya baru aja rapat ya, tadi pagi saya rapat di MUI, ya, ketemu dengan salah satu wakil ketua MUI, ya, rapat koperasi syariah di MUI tadi pagi. Nah, kebetulan yang wakil ketua MUI itu dia punya bank PPR syariah, ya kan? Dia punya PPR syariah. Akhirnya saya ngobrol dengan beliau, gitu kan? Karena saya dulu juga pernah ditawarkan modal sama beliau, ya, modal untuk menjalankan usaha saya. Ya saya ngobrol-ngobrol ya, saya ya kadang-kadang aja saya bilang, waktu ditawarkan modal saya nggak terima. Kenapa? Karena mekanisme permodalan yang diberikan ke saya nggak menurut pandangan saya ini nggak pas gitu, saya nggak terima, ya. Sehingga akhirnya berkembang diskusinya, ini banyak lembaga syariah yang walaupun syariah tapi mekanismenya tidak syariah, tapi nggak semua, ya nggak semua, hanya oknum-oknum saja, ya. Ya contoh tadi, ya membeli, menjual barang secara kredit, tapi barangnya belum ada udah akad duluan, ya ini saya protes. Ya. Yang kira-kira gitu ya. Iya. Apa yang masalahnya? Kalau yang saya datangi, ya, di dalam PPRS As-Salam, waktu itu saya sempat ke PPRS As-Salam. Saya berpura-pura sebagai calon nasabah. Saya mau beli rumah sebenarnya. Gimana mekanismenya? Saya tanya secara kredit. Jadi gambar, oke, kita sesuai. Gitu. Seperti itu, ya. Jadi begitu pula teman-teman yang lain yang mau kredit mobil, ya kan saya nggak ada nih. Saya kan nggak ada, saya cuma nggak kredit motor. Ya di lembaga saya, di tempat saya nggak ada mobil, belum ada mobil, karena modalnya terbatas. Maka saya sarankan kemana? Ke situ. Kalau mau kredit mobil ini, saya kasih nomor dan alamatnya, ada PPRS. Ya. Banyak yang kayak gitu. Termasuk rumah juga sama. Rumah yang masuk sasaran yang mana? Oke, karena di BPOD itu ada. Karena saya waktu ada pameran di Bekasi, yang dekat pameran tentang Muslim Fair, ya, waktu itu saya datang ke gerainya dia, sambil nanya-nanya gimana biasanya. Ternyata alhamdulillah sesuai. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan ya. Nah ini contoh ya, jadi jual beli rumah antara konsumen dengan developer dan bank ini juga, ya. Jadi jangan cuma hubungan, ya, developer, ya, dengan konsumen. Kalau memang bisa langsung, oke, silakan. Tapi kalau bank kalau mau masuk, ya, dapat untung caranya begitu. Bank beli dulu dari developer rumahnya, ya. Beli dulu dari developer, udah dibeli baru akad dengan konsumen. Ya. Jadi jangan akad dulu dengan konsumen baru dibeli rumahnya dari developer, itu salah. Berarti dia menjual sesuatu barang yang belum dimiliki. Kan kata kuncinya tadi kan, Nabi melarang kita menjual sesuatu barang yang belum dimiliki. Maka bank kalau dia mau menjual ke konsumen, dia harus beli dulu, ya, dari developer, ya. Terkait Ustaz, kan itu nanti rumah sertifikatnya atas nama konsumen. Nah kalau dibeli oleh bank berarti harus atas nama bank dulu gitu dong? Enggak. Kalau surat menyurat itu kan cuma atas nama di dalam keadministrasian aja.
hakikat kepemilikan itu bukan dari nama yang tertulis di dalam sertifikatnya. Ya, boleh jadi, ya kan, sertifikat atas nama orang lain, tapi itu sudah menjadi milik kita. Kenapa? Karena sudah kita beli. Ya, kita sudah beli, cuma kita belum sempat baik nama. Gitu. Ya. Kalau seandainya kepemilikan itu ditentukan dari nama yang tertera, wah repot ini. Ya, repot ini kayak begini. Ya. Seperti hukum positif kita kan seperti itu ya kan, menetapkan bahwasannya itu milik siapa, lihat di sertifikatnya namanya nama siapa. Maka dalam hukum waris pun begitu. Kalau kita pakai hukum positif, pokoknya kalau itu masih atas nama si mayit, berarti rumah itu harus diwariskan. Ya. Baik. Yang berikutnya, ini sedikit ya ada kasus yang terkait dengan bai'ul buli, ya, yaitu menjual barang milik orang lain, ya, menjual barang milik orang lain. Jadi ada 3 kondisi sebenarnya ketika seseorang menjual barang milik orang lain. Yang pertama kondisinya yaitu dengan seizin pemiliknya, ya, dengan seizin pemiliknya. Maka sesungguhnya ketika dia menjual sesuatu dengan izin dari pemiliknya, status dia itu sebagai wakil. Ya, jadi akad dari pemiliknya itu adalah mewakilkan kepada si penjual yang menjual untuk menjual. Ya, ini dihukumi boleh, ya, boleh kalau dia sebagai wakil dan dia berhak untuk mendapatkan fee dari penjualan yang dia lakukan. Yang penting nanti fee-nya itu sesuai dengan kesepakatan di depan. Ya, silakan misalkan dia menentukan pokoknya fee-nya sekian persen misalnya, 2,5%. Penjual setuju, oke. 2,5% dari mana? Dari harga yang dijual misalnya. Atau bisa juga ada penjual yang bilang, udah pokoknya saya jual harga per meter sekian. Ya, terserah ente mau jual berapa. Pokoknya selisihnya itu menjadi milik ente. Boleh kayak gitu, menetapkan fee atau komisinya. Ya, antara pembeli dengan penjual. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, keadaan di mana pemiliknya tidak rela barangnya dijual. Nah, ini transaksinya ya tidak bisa dilakukan. Kecuali kalau ada izin yang syar'i. Maksud izin yang syar'i itu gimana? Ya, izin yang syar'i ini misalkan ada keperluan, ya ada keperluan pemerintah untuk melebarkan jalan provinsi, misalnya. Ya, ada keperluan pemerintah melebarkan jalan untuk provinsi. Nah, kemudian tanah tersebut, ya, setelah dicari-cari misalnya nggak ada pemiliknya nih, nggak tahu pemiliknya, lalu dijual, langsung dipakai, dibeli sama pemerintah. Hakim memutuskan itu harus dijual karena ini untuk kebutuhan masyarakat luas. Ya. Nah, maka meskipun di sini pemiliknya tidak rela barangnya dijual, maka ini tidak mengapa, gitu ya, tidak mengapa. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan umum. Ya, sama seperti dulu waktu terjadi proses pelebaran area Mekah, ya, Baitullah. Dulu kan Baitullah kan kecil ya, kecil, ya, hanya ya nggak begitu luas seperti sekarang gitu kan. Itu melalui proses perluasan sampai 2 kali, ya. Pertama di zaman Umar, kemudian yang kedua di zaman Utsman. Ya. Di zaman Umar itu yang punya tanah di sekitar situ kagak ada yang berani protes. Ya. Ketika tanahnya dibeli, ya, itu kagak ada yang berani protes. Ya. Akhirnya uang pembeliannya ditaruh di mana? Di suatu tempat. Ya. Terpaksa sebenarnya itu penjual itu terpaksa, tapi diperbolehkan dalam posisi apa? Untuk kepentingan umum. Yang nggak boleh dipaksa untuk menjual tanah untuk kepentingan bikin mall.
Ya, kalau bikin mal untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi salah satu jual beli yang boleh dipaksa itu adalah jual beli yang model seperti ini. Ya, menjual satu barang yang sifatnya untuk kepentingan umum, suatu aset tanah, ya, untuk pelebaran umum, makanya boleh dipaksa. Ya, di zaman Umar bin Khattab itu yang memprotes dihukum masuk penjara, yang protes, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya nanti di zaman Utsman juga sama, ya. Cuma di zaman Utsman ini apa namanya, warga sekitar masih berani. Kenapa Utsman nggak sekeras, ya, Umar bin Khattab. Baik. Yang ketiga yaitu tanpa izin pemilik, tapi setelah tahu pemiliknya dia menyetujui. Ya, ini yang disebut dengan baik fuduli. Ya, barangnya sudah dijual, ya, tanpa seizin pemilik, tapi setelah diketahui oleh pemiliknya setuju, legal. Ya, nah ini diperbolehkan. Ya, contoh seperti ini. Dulu kan pernah, ya kan, Urwah al-Bariki, ya kan, disuruh beli kambing sampai ekor. Nah, tapi kemudian dia membelinya berapa? Dua ekor. Karena 1 dinar yang dibelikan itu dia bisa beli dengan dua ekor kambing. Nah, hakikatnya Urwah al-Bariki itu adalah wakil daripada siapa? Nabi. Nabi memerintahkan, Urwah kau belikan kambing ini 1 dinar 1 ekor. Tapi Urwah dapat 2 ekor. Berarti ketika dia mendapat 2 ekor, kambing yang kedua itu punya siapa? Punya Nabi, betul kan? Punya Nabi. Nah, kemudian kambing yang kedua ini oleh Urwah al-Bariki ini di tengah jalan pulang ditawar sama penduduk yang dilalui. Akhirnya dijual sama Urwah. Berarti dia menjual punya siapa? Punya Nabi. Ya. Nah, berarti ini, ya, ketika disampaikan ke Nabi, setelah sampai ketemu Nabi dijelaskan, Nabi tidak marah, gitu ya. Nabi malah mengatakan semoga ada keberkahan dari jual beli yang kamu lakukan. Nah, berarti apa? Berarti itu. Nah, ini baik jual beli yang semacam ini diperbolehkan. Oke, baik. Apakah boleh, gitu ya, yang baik jual beli ini? Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Ahmad bin Hanbal ini termasuk yang mengatakan boleh, ya, sah, ya. Sementara Imam Syafi'i dia mengatakan tidak sah, ya, tidak sah. Sekalipun pemiliknya merelakan, ya, sekalipun pemiliknya merelakan. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Ya kan? Kan tadi kan seseorang itu bisa melakukan penjualan, syaratnya apa? Harus barang yang dia miliki dan apa? Kalau nggak barang yang dia miliki, dia menjadi wakil. Dari kan? Jadi kekeh seperti itu. Karena izin syar'i itu, ya, adalah dia harus memiliki barang itu atau menjadi wakil. Baik. Imam Syafi'i baru syarat 1 aja udah terima. Lanjutkan yang kedua dulu, ya. Yang kedua. Syarat yang kedua terkait dengan subjek, yaitu penjual dan pembeli termasuk yang boleh bertransaksi. Jaiz tasarruf. Ya. Ini maknanya apa? Pertama kita lihat dulu. Yang dikatakan jaiz tasarruf itu syaratnya apa? Ya, syaratnya yang pertama dia harus balik. Jadi orang yang layak untuk bertransaksi itu harus balik. Yang kedua apa? Berakal.
Orang gila kagak jais tasawuf. Ya. Kemudian yang ketiga, rasyid, cerdas. Ya. Kan ada orang yang sudah balik tapi nggak cerdas. Ya. Alias pohon. Ya. Dia kagak ngerti itu duit. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada keterbelakangan mental, ya, dan seterusnya. Nah, jadi syarat jais tasawuf itu ada 3. Nah, lalu anak kecil, jadi tidak boleh bertransaksi kecuali atas izin daripada walinya, ya, karena dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar. Ya. Ini kan ayatnya bisa kita baca deh. Nanti silakan dibuka Quran surah An-Nisa pada ayat yang kelima. Ya, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha warzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. An-Nisa ayat yang kelima. Jadi Allah ingatkan, janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Wala tu'tus sufaha, ya, safi itu adalah orang yang bodoh. Ya, jadi orang yang bodoh ini tidak mesti dia anak kecil, bisa juga orang yang sudah dewasa, tapi dia nggak ngerti bahwa itu duit punya nilai. Ada yang seperti itu. Jadi Allah melarang hambanya untuk memberikan uang kepada orang yang bodoh. Ya. Jadi orang yang bodoh ini maksudnya orang yang tidak dewasa dalam memegang harta. Nah, di sini ada 2 pelanggaran ketika kita memberikan harta kepada anak kecil, ya, yang sebenarnya, ya, atau kepada orang yang tidak tepat gitu ya. Ini ada 2 pelanggaran yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu ada yang namanya tabzir dan israf dalam penggunaan harta. Dalam penggunaan harta ada 2 pelanggaran, tabzir dan israf. Apa bedanya antara tabzir dan israf? Wala tubadzir tabzir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya apa? Jangan kamu bolos, ya, karena sesungguhnya orang yang bolos itu siapa? Saudaranya setan. Ya. Kemudian wala tusrifu wa kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, ya, tapi jangan berlebihan. Jadi ada tabzir, ada israf. Ya. Ini 2 pelanggaran yang disyaratkan dalam Al-Quran terkait kita itu dalam menggunakan harta. Nah, apa bedanya antara tabzir dan israf? Ada yang tahu? Nah, kalau israf itu menggunakan harta dengan benar tapi berlebihan, itu israf. Ya, israf. Nah, jadi lebih ringan sebenarnya pelanggarannya, ya, lebih ringan. Nah, sedangkan kalau tabzir itu menggunakan harta dengan tidak benar, maka yang disinggung oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra tadi, ya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya, itu adalah orang-orang yang tidak benar dalam menggunakan hartanya. Jadi kasih harta tapi untuk maksiat, lebih banyak untuk maksiat, bukan untuk masyarakat. Ya. Ini ya perbedaan antara israf dengan tabdzir. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita bertransaksi dengan anak kecil? Boleh nggak? Boleh? Baik. Jadi di sini dalam hal menjawab atau tidak, kita harus lihat perbedaannya, ya. Di sini ulama membedakan ada 2 model transaksi sebenarnya yang kita lakukan dengan anak kecil. Yang pertama, transaksinya adalah transaksi yang menguntungkan buat si anak kecil.
Kalau yang menguntungkan buat anak kecil boleh kita bertransaksi. Misalnya apa? Kita menghibahkan harta kepada anak kecil yang baru lahir, ya boleh kan? Boleh. Karena ini menghibahkan tidak merugikan si anak yang baru lahir. Jadi ibu mau menghibahkan rumah, anak ibu masih baru lahir, boleh. Saya hibahkan rumah ini untuk anak saya. Nah, terus nanti yang jaga siapa? Yang jaga nanti walinya. Yang jaga asetnya itu walinya. Sampai dengan dia dewasa baru disuruh. Begitu. Ya. Atau apalagi transaksi yang menguntungkan untuk anak kecil itu, ya kasih hadiah, ya kan? Ya termasuk juga. Boleh. Nah, yang kedua, ini kalau transaksinya yang tidak menguntungkan, ya. Kalau transaksinya tidak menguntungkan, ternyata di sini ulama juga berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama. Kalau transaksinya tidak menguntungkan, maka kalau pendapat Syafi'iyah dilarang secara total. Artinya mau menguntungkan mau tidak menguntungkan, ya itu dilarang secara total bertransaksi dengan anak kecil. Syafi'iyah itu memang betul-betul ya hati-hati banget, ya berhati-hati banget. Ya. Sementara kalau pendapat yang lain seperti pendapat Abu Hanifah, As-Sawri dan Imam Ahmad itu boleh untuk objek yang nilainya kecil dengan izin si wali. Ya, jadi kalau anak kecil beli permen di warung kita, layanin aja, ya, karena memang nilainya juga kecil dan dia sudah dapat izin dari wali karena dia tidak dapat duit kan gitu, dikasih duit. Nggak mungkin wali ngasih duit ke anak kecil itu 100.000 uangnya, ya, itu terlalu berlebihan. Karena dia nggak tahu itu 100.000 itu senilainya apa. Ya. Baik. Oke, saya pikir itu dulu ya. Nanti masih ada lanjutannya terkait dengan objek. Masih panjang ini objek, kemudian nanti ada lagi yang berhubungan dengan sifat. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.